Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian dari Majlis Taklim Al-Ghuraba di Oman dan juga rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang fiqh al-asma al-husna, tentang memahami nama-nama Allah yang terindah. Sebagaimana kita selalu ingatkan, siapa yang mengenal Allah semakin memahami tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya, maka dia kana minhu akhwaf, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ibadatihi atlab, dia semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walillahi akhsha, dan dia semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal betul siapa yang dia sembah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang dirinya, dan dia pun memperkenalkan sifat-sifatnya dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an. Hampir setiap lembar kita lewati, kita akan mendapati nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian juga Allah memperkenalkan dirinya melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita adalah mengenal nama-nama Allah tersebut agar kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah sebagaimana yang telah saya sebutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Mujib, ya. Al-Mujib. Al-Mujib kalau bahasa Indonesia artinya yang Maha menjawab. Yang Maha menjawab. Maha menjawab, maksudnya Maha menjawab doa, yaitu menjawab doa. Menjawab atau mengabulkan doa. Dan datang dalam Al-Qur'an, ya, dalam beberapa sirah, ya. Datang dalam Al-Qur'an. Al-Mujib dalam Al-Qur'an dalam beberapa sirah, ya, bentuk. Di antaranya, ya, dalam bentuk al-fard yang pertama, dalam bentuk isim mufrad. Isim mufrad yaitu kata tunggal, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih, perkataan Nabi Shalih alaihi salam kepada kaumnya, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Minta ampunlah, istighfarlah kepada Allah, lalu bertobatlah kepada Allah. Inna rabbi, sungguhnya Rabbku, qaribun mujib. Qaribun mujib, ya. Sungguhnya Rabbku itu sangat dekat dan Maha mengabulkan doa. Ini di sini Nabi Saleh menggunakan kata mujib, yaitu Maha mengabulkan doa, ya. Kemudian juga datang dalam bentuk ismul jama', dalam bentuk plural. Isim jama' plural. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Wa laqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Yang artinya sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah menyeru kami berdoa kepada kami
Kata Allah, "Fala ni'mal mujibun," dan kami sebaik-baik yang mengabulkan doanya. Ya. Kami sebaik-baik yang mengabulkan doanya. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga maknanya sama, al-mujibun ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan lafal jamak seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Karena Allah menggunakan nahnu maka Allah bilang hafizun, kami hafizun. Hafiz itu isim bentuk plural yaitu jamak yang menjaga ya. Demikian juga walaqad nadana ketika dan sungguh Nuh telah memanggil menyeru kami ya. Kalau seandainya Allah mengatakan walaqad nadani Nuhun fala ni'mal mujib, maka cukup dengan isim mufrad, tetapi ketika di sini menggunakan na, walaqad nadana, sungguh Nuh telah sungguh Nuh telah menyeru kami ya untuk berdoa kepada kami, fala ni'mal mujibun, maka kami sebaik-baik yang mengabulkan doa. Ini juga menunjukkan nama Allah Al-Mujib. Ini ada alif lamnya dan dia kalau ini tidak ada alif lam tapi sama-sama maknanya Al-Mujib yang Maha mengabulkan. Kemudian dalam bentuk fiil kata kerja ini Allah berfirman ya fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ya, katakanlah aku sangat dekat. Di sini ujibu, aku memenuhi. Ujibu, aku memenuhi. Mengabulkan, itu aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali Allah menyebutkan bagaimana Allah mengabulkan doa-doa orang-orang yang mohon kepadanya. Seperti saya bacakan dalam surat Al-Anbiya ya, surat Al-Anbiya ayat 83 dan seterusnya ya. 21 ayat 83 dan seterusnya. Saya bacakan wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, dia berkata anni masaniyad durru. Sungguhnya ya Rabbku aku telah ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang berbelas kasih. Kata Allah fastajabna lahu ya. Ini fastajabna lahu, Allah berfirman fastajabna lahu. Maka kami pun mengabulkan. Ini adalah bentuk fi'il. Jadi fi'il madhi. Kalau ujibu fi'il mudhari. Ini contoh dalam bentuk fi'il banyak. Fastajabna lahu. Maka kami pun mengabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min dhurrin, dan kami pun menghilangkan penderitaan yang dia rasakan. Ya. Dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman lagi pada ayat 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaih. Dan Yunus alaihissalam ketika dia pun pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah kepada kaumnya. Fa dhanna an lan naqdira alaih. Dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Jadi Nabi Yunus pergi, Allah belum mengizinkan dia pergi. Dia pergi karena dia jengkel sama kaumnya yang tidak mau beriman. Maka dia pun meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Akhirnya Allah pun membuat dia sempit urusannya di mana dia ditelan oleh ikan paus. Sebagaimana kisahnya ma'ruf dalam kisah Nabi Yunus. Kemudian Allah berfirman, "Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, Nabi Yunus pun berdoa dengan berkata, "Alla ilaha illa anta, la ilaha illa anta," tidak ada yang sembahan berhak disembah kecuali Engkau. "Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin," sungguhnya Engkau Maha Suci Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastajibna lahu." Ya. Kami pun sama ini fastajibna, itu kami menjawab, mengabulkan permohonannya. Wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari penderitaan.
Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang yang beriman. Demikian juga dalam ayat berikutnya, ayat 89. Tadi sudah Nabi Ayub, kemudian Nabi Ayub, kemudian Nabi Yunus, sekarang Nabi Zakaria. Wa Zakaria idz nada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya. Wa Zakaria tatkala dia menyeru kepada Rabbnya, ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Engkau sebaik-baik pemberi warisan ya. Fastajibna lahu wa habna lahu Yahya. Kata Allah, fastajibna lahu. Ya. Engkau adalah waris yang paling baik. Jangan kau biarkan aku hidup sendiri, wahai ya Allah, engkau adalah waris yang paling baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajibna lahu, kami pun memperkenankan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya ya. Jadi ini contoh bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Ini di antara sedikit saya hanya ingin menampilkan bentuk-bentuk, terkadang datang dalam bentuk isim mufrad, terkadang dalam bentuk isim jama', isim plural, terkadang dalam bentuk fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya juga datang dalam bentuk fi'il yang lain seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah. Untuk berdoa kepada Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka dalam kondisi yang terhina ya. Ghafir ayat 60. Ini ikhwan sedikit tentang kata-kata atau datangnya makna al-mujib dalam Al-Qur'an. Tentunya masih banyak, ini sedikit yang kita singgung. Ya, tapi setelah itu kita akan lanjutkan tentang macam-macam pengkabulan doa. Dua macam pengkabulan doa atau al-ijabah doa. Yang pertama adalah ijabah ammah. Bentar. Ya, al-ijabah al-ammah. Jawaban umum. Ya, nanti ada al-ijabah khassah. Jawaban khusus. Jawaban umum maksudnya apa? Itu Allah mengabulkan doa hamba-hambanya siapapun orangnya dan dimanapun dan apapun modelnya. Mengabulkan permohonan hamba-hambanya apapun status mereka dan dimanapun. Kenapa demikian? Ya. Karena mengabulkan doa sifat Allah al-ijabah atau al-mujib terkait dengan tauhid rububiyah. Sebagaimana Allah memberi rezeki,
Allah memberi rezeki pada siapapun Allah kehendaki, apakah kafir, apakah mukmin ya. Jadi Allah mengabulkan permohonan hamba-hambanya apapun status mereka, ya status mereka dan dimanapun. Karena anak katakan tadi ini terkait dengan tauhid rububiyah, terkait dengan tauhid rububiyah, yaitu Allah yang mengatur mereka. Sebagaimana rezeki, sebagaimana kehidupan dan rezeki. Oleh karenanya dalam Al-Quran bahkan Allah memberi pengkabulan kepada orang-orang kafir. Ya. Allah mengabulkan orang-orang kafir. Di antara contoh seperti iblis. Pertama iblis. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an iblis berdoa fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Iblis minta untuk ditangguhkan matinya karena dia tahu bahwasanya jin hukum asalnya akan mati. Dia tidak akan hidup selama-lamanya. Hukum asal iblis, jin dan manusia adalah akan mati. Oleh karenanya iblis meminta untuk ditangguhkan. Dia mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, tangguhkanlah kematianku. Ya. Dalam ayat yang lain, tujuannya dia minta apa untuk ditangguhkan supaya bisa menggoda anak-anak Adam. Dia mengatakan la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila dalam surat Al-Isra. Ya Allah, qala ara'aita hadzal ladzi karramta alayya. Lihatlah ya Allah ini orang manusia Adam yang kau muliakan dia dibandingkan aku. La in akhartani ila yaumil qiyamah, kalau kau tangguhkan kematianku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan menyesatkan anak keturunannya seluruhnya kecuali hanya sedikit. Apa kata Allah? Allah kabulkan permohonannya. Qala innaka minal munzarin. Iblis kata Allah, iblis berdoa, kata Allah, innaka minal munzarin. Engkau iblis termasuk engkau ditangguhkan, iblis ditangguhkan kematianmu. Taib. Apakah iblis ketika dikabulkan doanya berarti Allah muliakan dia? Jawabannya tidak. Allah mengabulkan doa belum tentu bukan berarti Allah memuliakan. Itu namanya ijabah khasah. Ada pengkabulan khusus yang Allah tidak kabulkan kecuali yang terbaik. Tapi ini ijabah umum, ijabah amat. Sebagaimana Allah kasih rezeki sama orang, ada orang kasih rezeki untuk kebaikan, ada orang kasih rezeki dia semakin sesat. Istidraj ada. Iblis demikian, ketika iblis minta untuk dikabulkan doanya, Allah kabulkan. Bukan memuliakan iblis tapi sebagai ujian baginya dan dia semakin parah. Istidraj. Allah kabulkan. Iblis dikabulkan doanya. Contoh lagi selain iblis, orang-orang kafir. Ya. Orang kafir. Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Tatkala mereka berlabuh di lautan, kemudian mereka akan tenggelam terhantam dengan ombak yang begitu besar, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah. Jadi da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri, tatkala kami selamatkan mereka di daratan, ya, idahum yusyrikun, mereka syirik kembali, ya. Ini di antaranya dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Luqman demikian juga. Surat Luqman ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin." Tatkala mereka diliputi oleh maujun kadzulal, ombak yang bertumpuk-tumpuk, ombak besar, sudah sampai ombak di atas, melewati di atas kapal, di atas bahtera. Apa yang mereka lakukan? Mereka ikhlas. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma najjahum ilal barri." Tatkala mereka diselamatkan, ya, ternyata mereka faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang kembali lagi. Orang kafir dikabulkan doanya, ya. Contoh juga dalam Al-Qur'an
Allah sebutkan Allah mengkabulkan doa kaum Saba. Kaum Saba. Dalam surat Saba ayat 19. Saya bacakan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqalu Rabbana ba'id baina asfarina." Faqalu Rabbana ba'id baina asfarina wa dzalama anfusahum, dan mereka menzalim diri. Mereka berdoa, "Ya Allah, ba'id baina asfarina." Ya Allah, jauhkanlah antara jarak-jarak kami. Terlalu dekat. Dahulu Allah Subhanahu wa taala membuat kenikmatan kepada mereka, sebagaimana saya pernah jelaskan dalam tafsir surat Saba. Antara mereka perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, di situ ada pos-pos, mereka mudah istirahat. Nanti mereka lanjutkan lagi. Ada kota-kota kecil, kampung-kampung kecil yang buat mereka bisa istirahat di tempat tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan pada kampung berikutnya, sehingga mereka ringan ketika bersafar. Sama seperti kita, kalau kita bersafar ada rest area, sebentar lagi ada rest area. Kita merasa nyaman kapan kita berhenti, lanjut lagi. Coba kalau rest area jaraknya salah 200 kilo, 300 kilo, berat. Rupanya mereka berdoa, mereka bilang Rabbana ba'id baina asfarina, kata mereka terlalu nyaman, kita pingin jaraknya jauh-jauh. Mereka minta agar jaraknya dijauh-jauhkan. Tapi Allah kabulkan. Ya. Kemudian juga misalnya Allah mengabulkan doa Abu Jahal. Abu Jahal dalam surat Al-Anfal ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Kalau kalian, jika mereka intastaftihu meminta keputusan kepada Allah, faqad ja'akumul fath, maka telah datang keputusan bagi mereka. Ketika itu, ketika perang Badar, Rasulullah SAW berdoa, Abu Jahal juga berdoa. Allah sebutkan bagaimana doanya Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar berdoa, dan kalian para sahabat, istastaghithuna rabbakum, kalian beristighatsah, itu minta kepada Allah pertolongan dalam kondisi terdesak, ya. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, fastajaba lahum. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka Allah pun mengabulkan permohonan kalian. Doanya Nabi dikabulkan. Maka Allah turunkan malaikat, ya. 1000 malaikat yang turun berturut-turut untuk menolong para sahabat. Rupanya Abu Jahal juga berdoa. Ya, bisa kita lihat dalam tafsir ayat ini, dalam tafsir surat Al-Anfal 19. Ya, dia berdoa, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima la na'rif fa'inhul ghadat. Ya. Dia berkata, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad? Antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi. Dia menganggap Muhammad memutuskan silaturahmi karena Rasulullah SAW ketika berdoa, orang-orang bertengkar, suami istri bisa jadi pisah, orang tua dan anak bisa dipisah, kakak adik bisa jadi pisah. Jadi Abu Jahal menuduh Rasulullah pemutus silaturahmi. Maka dia berdoa dengan begitu. Dia mengatakan, Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim. Ya Allah, siapa antara aku dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi? Wa atana bima lam na'rif, dan datang dengan perkara-perkara kami tidak kenal sebelumnya. Fa ahinhul ghadata, ya Allah, binasakanlah di hari ini. Binasakanlah besok. Dan benar, Allah kabulkan. Jadi Abu Jahal berdoa, siapa di antara kami yang paling memutuskan silaturahmi, matikan kami. Ternyata yang benar yang paling memutuskan silaturahmi adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Dikabulkan doanya, dikabulkan. Allah binasakan dia. Dalam surat Al-Anfal ayat 19. Kemudian juga ada misalnya Nadhr bin Harith bin Al-Harith. Ini salah satu provokator dari kaum Quraisy yang dia suka memalingkan manusia kepada cerita-cerita tentang raja-raja Romawi, raja-raja Persia, agar orang tidak baca Al-Quran. Ya. Ya. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fih. Jangan kalian dengar Al-Quran, sudah bikin bikin kegaduhan. Ya, sehingga dia banyak pengalaman, dia pergi ke negeri Persia, pergi ke negeri Romawi, kemudian dia punya banyak cerita membuat orang tidak mau dengar Al-Quran, lebih suka dengar ceritanya, ya. Dia pernah berdoa, Allah abadikan dalam surat Al-Anfal, ya. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama', dalam surat Al-Anfal 8 ayat ke-32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Ketika mereka berkata, ya Allah, jika benar yang dibawa oleh Muhammad itu benar dari Engkau, ya Allah,
Famtir alaina hijaratan minas sama. Turunkanlah hujan batu kepada kami. Awi'tina bi adzabin alim. Azablah kami dengan azab yang pedih. Ternyata benar, dia diazab dengan azab yang pedih, tewas dalam perang Badar ya. Taib. Ini di antara contoh-contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang kafir. Bahkan secara umum Allah juga mengabulkan orang yang zalim. Orang yang zalim meski kafir. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, wattaqi da'watal mazlum, ya. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi. Ya. Fa innahu laisa bainallahi wa baina hijab, tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Artinya Allah langsung kabulkan. Allah langsung kabulkan, ya. Di antaranya dalam suatu riwayat kata Nabi SAW, da'watul mazlum mustajabah wa in kana fajiran fafujuru ala nafsihi. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat, ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, doanya orang dizalimi dikabulkan meskipun dia fajir, tukang maksiat. Kenapa dia sedang dizalimi? Dia berdoa, doanya dikabulkan. Meskipun dia fajir dan kefajirannya tukang maksiat kembali kepada dia. Dalam riwayat meskipun kafir, kata Nabi SAW, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana kafiran. Ittaqu da'watal mazlum, ya, wa in kana kafiran. Takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi, wa in kana kafiran, meskipun dia kafir. Fa innahu laisa dunaha hijab. Tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim yang kafir juga dikabulkan doanya, ya. Dan secara umum Allah berfirman, ya, amma yujibul muttarra idza da'a. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengabulkan, ya, idza da'a. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kondisi terdesak, ya, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'a, surat An-Naml ayat 62. Ya. Jadi orang dalam kondisi terdesak, kalau dia minta kepada Allah akan kabulkan. Ini semua disebut dengan ijabah ammah. Allah bisa mengabulkan doa meskipun orang tersebut yang berdoa orang kafir, meskipun musyrik, meskipun penyembah berhala, meskipun, karena konsekuensi rububiyah Allah adalah memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Tetapi yang kita inginkan adalah ijabah khas. Adapun ijabah umum ini terkait dengan rububiyah sebagaimana kehidupan dan rezeki. Ya, tapi ijabah ammah, perhatikan. Ijabah ammah tidak melazimkan pemuliaan umum. Pemuliaan Allah kepada yang berdoa. Sebagaimana rezeki yang banyak tidak menunjukkan mulia. Tidak serta-merta menunjukkan kemuliaan. Ya Allah kabulkan, tapi bisa jadi, namun bisa jadi sebagai istidraj. Ya, bisa jadi sebagai istidraj. Ujian atau istidraj. Istidraj itu apa? Diulur semakin pada posisi yang buruk, diulur-ulur. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dari arah mereka tidak sangka-sangka. Nah, ini disebut dengan ijabah al-ammah. Adapun ijabah al-khassah, al-ijabah al-khusus yaitu Allah memenuhi doa orang yang memenuhi persyaratan.
khusus untuk orang-orang yang beriman. Yang kata Allah, wa idza sa'alaka 'anni ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Allah berkata, falyastajibu li. Wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Allah mempersyaratkan kalau ingin dikabulkan doa maka penuhilah, yaitu taatlah kepadaku. Wal yu'minu, berimanlah kepadaku. Ini doa ijabah yang khusus. Ini doanya pada kebaikan. Pada kebaikan. Baik, ini mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar. Tiga sekarang. Kita bicarakan tentang doa ijabah khasah, jawaban umum, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjawab hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang memenuhi persyaratan doa. Persyaratan doa sebagaimana pernah saya sampaikan dalam kajian judulnya sebab-sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengabulkan berarti Allah memuliakan hambanya tersebut. Seperti ketika berdoa dalam kondisi membutuhkan, dalam kondisi tidak sombong, menunjukkan kebutuhan kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan makan makanan yang haram, jangan minum yang haram, jangan pakai pakaian dari hasil yang haram. Di antaranya mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua doa-doa yang kalau Allah kabulkan berarti menunjukkan pada kebaikan. Tetapi pengabulan Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga bentuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa stajaballahu biha ahada thalathah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di situ tidak ada dosa dan tidak ada memutuskan silaturahmi kecuali Allah akan mengabulkan dengan salah satu model pengkabulan. Yang pertama, ya, Allah kabulkan sebagaimana yang minta. Ini Allah kabulkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yadkhir lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkannya di akhirat. Yang ketiga, yasrifu anhu minasu mislaha. Allah menjauhkan keburukan yang semisal apa yang dia minta. Ini salah satu dari tiga pengkabulan doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa. Cuma pengkabulan doa Allah Subhanahu wa taala tidak harus seperti apa yang kita minta. Tidak harus seperti apa yang kita minta. Terkadang Allah kabulkan sebagaimana yang kita minta. Terkadang Allah tunda nanti di akhirat dengan pengkabulan yang lebih hebat. Karena namanya ganjaran akhirat itu lebih hebat. Jangan khawatir. Dikabulkan tapi nanti di akhirat. Daripada dapat sekarang kurang. Mending di akhirat. Yang ketiga, atau Allah palingkan darinya keburukan yang semisal apa yang dia minta. Misalnya sederhana. Dia minta diberi rezeki 100 juta. Ternyata tidak dapat 100 juta. Tapi Allah menghindarkan dia dari kerugian 100 juta. Ini contoh, artinya Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain, ini tidak sadari. Dengan dihindarkan dari hal-hal yang memberikan kemudaratan kepadanya. Oleh karenanya ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nama Al-Mujib. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan nama ini? Ya. Bagaimana kita beribadah dengan nama Al-Mujib? Banyak bentuk beribadah kita dengan nama Allah Al-Mujib. Ya. Pertama meyakini Allah Maha mengabulkan. Jangankan orang beriman, bahkan orang kafir pun Allah kabulkan. Bahkan orang kafir pun Allah kabulkan.
Ini yang pertama. Yang kedua, Allah pasti mengabulkan. Tapi dengan satu dari 3 cara. 3 cara tersebut kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah dikabulkan sesuai permintaan, permohonan di dunia. Yang kedua, dikabulkan di akhirat. Ini lebih hebat tentunya. Tentu ini lebih hebat. Ini lebih hebat. Yang ketiga, dipalingkan dari keburukan yang semisal apa yang diminta, yang selevel, ya bahasa kita, selevel dengan apa yang dia minta. Jadi kalau kita tahu pasti dikabulkan, tinggal kita berdoa. Makanya Umar bin Abdul Khattab pernah berkata, "Inilah ahmilu hammad doa." Inilah ahmilu hammal ijabah. Aku ini tidak mikir-mikir tentang dikabulkan. Wa innama ahmilu hammad doa. Yang aku pikir kapan aku berdoa. Karena Umar berkata kalau aku berdoa pasti dikabulkan. Wa idza ulhimtu doa, kalau aku diilhamkan untuk berdoa pasti akan datang jawaban Allah bersama doa tersebut. Artinya Umar mengatakan pasti dikabulkan. Cuma pengkabulan tersebut tidak mesti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Waktunya kapan terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqu da'watal mazlum. Sungguhnya hati-hati terhadap doa orang yang berbuat zalim. Doa orang dizalimi, ya. Rasulullah SAW ingatkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman terhadap orang yang dizalimi, ittaqud da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam yaqulu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Aku akan menolong kau meskipun setelah ini. Jadi Allah mengabulkan, terserah Allah kapan yang tepat, dan Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Dari sini kita tahu ketika berdoa jangan coba-coba ketika berdoa. Harus yakin. Bukan coba-coba. Atau siapa tahu dikabulkan. Enggak, pasti dikabulkan. Kata Nabi SAW, Udu'allahu antum muqinu bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kau yakin pasti dikabulkan. Pasti. Nah kita tinggal banyak doa aja. Dengan banyak. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan doa kalian pasti dikabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Maka para sahabat berkata, idzan nuksir ya Rasulullah. Kalau gitu kita banyak doa ya Rasul. Kata Rasulullah, Allahu aktsar. Enggak ada masalah. Apa usahanya bagi Allah untuk mengabulkan doa kalian? Apa usahanya bagi Allah untuk mengabulkan doa kalian, ya. Bagaimana perkataan seorang penyair bahwasanya manusia, ya, kalau ditanya, kalau diminta, maka dia pasti akan marah, lama-lama akan marah kepada orang yang mintanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diminta malah marah. Itu bedanya antara Allah dengan anak Adam. Anak Adam kalau kita minta kepadanya, lama-lama dia pasti tersinggung, ya. Lama-lama dia pasti tersinggung. Karena kenapa manusia kalau diminta tersinggung? Karena kemampuannya terbatas, ya. Asetnya terbatas. Mau sekaya apapun asetnya terbatas. Dan dia merasa dapat aset tersebut dengan susah payah. Kalau diambil diminta terus, dia pasti marah. Meskipun orang terkaya di dunia, ya. Dimintain terus dia, padahal sisanya masih banyak. Kita ambil 1% aja dia pasti marah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, justru senang kalau dimintai, ya. Kalau dimintai orang berdoa kepadanya, Allah semakin senang, ya. Makanya Allah mengatakan
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, siapa yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, dia tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan masuk neraka dengan kondisi terhina. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaghdab minhu, siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi tidak ada yang susah bagi Allah. Liya'zimil mas'alah. Fokus untuk meminta kepada Allah. Fa innallaha la mukriha lahu. Tidak ada yang memberatkan bagi Allah. Kalau memang itu baik, Allah akan kabulkan. Jadi tidak usah ragu-ragu, minta aja kepada Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Jadi tinggal minta, yakin Allah Maha mengabulkan, minta kepada Allah. Tapi tadi pengkabulan terserah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu yang terbaik bagi kita ya. Jadi hendaknya husnudzon kepada Allah ketika berdoa, segalanya mudah bagi Allah. Kita berdoa, ya Allah ini mudah bagimu ya. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang terakhir mungkin saya ingatkan, mintalah kepada Allah dengan hati yang paling dalam. Dengan bahasa yang mudah, kalau tidak menghafal doa Nabi, dengan bahasa yang mudah. Kita kalau bisa menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik. Karena doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya sangat padat. Kemudian lafal-lafalnya sangat indah. Tapi kalau kita tidak mampu, ya sudah tinggal berdoa. Curahkan kepada Allah dengan kata-kata kita, dengan adab-adab ya. Karena Allah Maha mengabulkan doa, Allah Maha mendengar. Lihatlah Nabi Yunus dalam perut ikan paus, di dalam 3 kegelapan. Gelap perutnya ikan paus, gelap lautan, gelapnya ombak, gelap malam, tapi Allah mendengar apa yang dia minta. Subhanallah, seorang dia sujud kemudian dia bisik-bisik kepada Allah dengan bahasa yang lirih, nidaan khafiyan, dengan suara yang lirih, tapi Allah Maha mendengar. Allah tidak tuntut engkau untuk kata-kata sajak-sajak ketika berbicara dengan Allah. Sebagaimana kalau kita mau nulis permintaan kepada raja atau kepada paduka atau kepada menteri atau kepada atasan dengan kata-kata dengan macam-macam rubah lagi. Tidak perlu, minta kepada Allah, plong aja minta kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha baik. Kalau kita minta sama ibu kita, ini loh gitu kita ngerengek-ngerengek sama ibu, Allah maka mama kasih. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Udah, tinggal sujud atau angkat tangan, nangis, minta kepada Allah, curahkan isi hati, Allah tahu. Ya. Allah tahu. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita punya Tuhan yang diantara namanya adalah Al-Mujib, yang Maha mengabulkan. Bagaimana dia tidak Maha mengabulkan sementara dia Maha kaya, asetnya tidak terbatas. Dia ala kulli syai'in qadir, dia Maha kuasa segala sesuatu, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia Ar-Rahim, sangat sayang kepada hamba-hambanya, sangat sayang kepada kita. Dia Al-Hakim, dia yang paling tahu yang terbaik paling bijak, yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka tidak usah ragu-ragu kalau ada masalah, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering dikatakan, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata seorang mukmin. Dia bukan senjata terakhir, dia senjata yang pertama ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, atahza bidu'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apa kau meremehkan doa dan kau menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa melakukan banyak keajaiban-keajaiban yang tidak mampu dilakukan oleh kekuatan manusia manapun. Oleh karenanya jangan lupa untuk berdoa dan serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di Oman dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.